Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita pada hari ini akan belajar pendidikan agama Islam di bab 1 tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Baiklah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa secara bersama-sama. Doa saat ini akan Bapak pimpin dan kalian mengikuti Bapak setelah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal hassa ala tamassuki fi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak semua, silahkan kalian simak pembelajaran pada hari ini dan harap kalian memperhatikan dengan mencatat dan memahami apa yang Bapak sampaikan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah, setelah mempelajari materi ini kalian diharapkan dapat 1. Melafalkan dengan fasih bacaan Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat ke-155-156 dan Quran Surat Ibrahim nomor 14 ayat 9, serta hadis terkait. 2. Mengidentifikasi bacaan tajwid, mengartikan perkata dan menerjemahkan, mendeskripsikan tafsir Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat ke-155-156 dan Quran Surat Ibrahim nomor 14 ayat 9, serta hadis terkait. 3. Menganalisis sikap yang harus dimiliki ketika tertimpa musibah dan ujian. Dan keempat, menganalisis manfaat hikmah di balik musibah dan ujian. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, kita akan mengambil dan memaknai tadabbur yang ada di bawah ini. Silahkan cermati dan ikuti perintahnya. Kalian mungkin sering mendengar dan membaca kata musibah. Kata musibah berasal dari bahasa Arab asy'aba, yushibu, musibatan yang berarti segala yang menimpa pada sesuatu baik berupa kesenangan maupun kesusahan. Namun, umumnya dipahami musibah selalu identik dengan kesusahan. Padahal, kesenangan yang dirasakan pada hakikatnya musibah juga. Dengan musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji siapa yang paling baik amalnya. Ujian dalam bahasa Arab disebut bala'ah. Dalam istilah kehidupan bala'ah, dapat diartikan cobaan yang diberikan kepada hambanya untuk mengujinya atau mengetahui kualitas manusia itu sendiri. Orang yang mendapat ujian atau cobaan diharapkan bersikap sabar dalam menjalani apa yang sedang menimpa dirinya. Sabar berarti menahan diri dalam melaksanakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Adapun tawakal berasal dari bahasa Arab dengan kata dasarnya wakil yang berarti menyerahkan, membiarkan, serta merasa cukup, pekerjaan itu dikerjakan oleh seorang wakil. Sedangkan menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Mishbah, bahwa tawakal adalah berusaha dengan sungguh-sungguh sejauh batas kemampuan manusiawi untuk bisa mewujudkan sesuatu yang diinginkan, dengan dibarengi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas apa yang telah diusahakan. Tawakal bukan berarti penyerahan mutlak nasib manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Namun, penyerahan tersebut harus didahului dengan usaha manusiawi. Manusia dituntut untuk melakukan sesuatu sesuai batas kemampuannya. Setelah membaca tadabbur di atas, tentu kalian harus bisa mengambil poin di atas. Setelah ini, perhatikan infografis di atas, bahwa pada materi ini Anda diminta untuk mencermati materi Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 155-156 Quran Surat Ibrahim 14, ayat 9. Di mana kita harus bisa membaca, paham arti tajwidnya, mengetahui kandungan dan asbabun nuzul, dan hakikat sabar dalam menerima musibah dan ujian serta makna ayat kaum terdahulu, yang melahirkan sikap berpikir kritis kita sehingga melahirkan output sikap tabah, sabar dan tawakal. Jika sudah merenungkan, tugas pertama Anda adalah ada pada aktivitas 1 yaitu, 1. Bacalah dan renungkan inspirasi di bawah ini untuk mengawali pembelajaran. 2. Amati gambar berikut. Kemudian jelaskan makna yang dikandungnya, terkait dengan tema pelajaran. Silahkan tulis dalam LKPD di Google Classroom. Setelah mengerjakan tugas, silahkan cermati kisah inspiratif di bawah ini. Kisah seorang siswi belajar daring. Hampir 1,5 tahun lebih mayoritas siswa belajar secara daring. Tidak terkecuali si Fulanah yang sekarang duduk di bangku kelas 11 salah satu SMK favorit di kotanya.
Dia putri dari pasangan keluarga yang kurang mampu, tapi semangatnya yang luar biasa membuatnya bisa membagi waktu antara tugas sekolah secara daring dan tugas membantu pekerjaan rumah yang dia selesaikan. Dia tidak pernah mengeluh dengan keadaan yang dialami, tetapi keadaan ini membuat semangat yang menggebu-gebu untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Sebagai anak perempuan dari 3 bersaudara, dia begitu sangat menyayangi adiknya yang masih balita. Di samping dia aktif sebagai anggota pramuka Bantara di pangkalan sekolahnya, dia juga aktif di kegiatan sosial remaja kampung halamannya. Keadaan yang demikian membuat simpati dari guru-guru yang mengajar di kelasnya, dan alhamdulillah prestasi di kelas termasuk siswi yang menonjol. Sebagai seorang anak perempuan tentunya di rumah harus dapat membagi waktu antara belajar secara daring dengan menggunakan HP yang tidak begitu mahal di pagi hari, mengerjakan tugas-tugas asinkronus yang diberikan bapak ibu guru dengan tepat waktu, membantu orang tua mengerjakan tugas rumah dan mengasuh adiknya yang masih balita. Orang tuanya bekerja di salah satu rumah makan yang pada saat awal-awal pandemi kadang masuk kadang tidak. Penghasilan untuk keluarga juga berpengaruh dalam membelikan kuota internet bagi dia. Akhir-akhir ini pandemik sudah mulai mereda, pembelajaran berangsur-angsur, pertemuan tatap muka meski hanya separoh, membuat dia sangat senang sekali karena bisa ketemu teman dan guru secara langsung dan bisa menghemat biaya pulsa selama pembelajaran. Setelah selesai mengamati kisah inspiratif di atas, saya harap Anda bisa mengadopsi hal-hal yang baik untuk diterapkan. Setelah itu, silahkan amati gambar di bawah ini, kemudian jelaskan makna yang tersirat dalam gambar tersebut. Jawaban ditulis dalam LKPD di Google Classroom Anda, atau jika ada yang berkendala bisa ditulis dan dikerjakan dalam buku Anda, berbentuk paragraf. Setelah itu, laporkan kepada guru kelas Anda. Terima kasih telah mencermati dan mengikuti pembelajaran di pertemuan pertama ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya segera dikerjakan dan dikumpulkan. Jangan suka menunda pekerjaan. Demikian pembelajaran pertemuan pertama ini berlangsung. Sampai jumpa pada pertemuan kedua di pekan mendatang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.